sekarang lebih baru lagi menggunakan uang elektronik ya, di mana pengertian pasar ya yang tadinya ada yang tahu pengertian pasar? Ada yang tahu pengertian pasar? Halo? Tempat terjadinya transaksi jual dan beli bukan, Pak? Iya, Bu. Sebentar. Halo? Iya, Bu. Halo? Ada yang tahu pengertian pasar? Tempat terjadinya transaksi jual dan beli bukan, Pak? Tempat terjadinya apa nih? Transaksi Jual. jual. Nah, pengertian itu sudah hanya berlaku di pasar Kanoman, pasar pagi ya. Kenapa? Ya ada tempat. Kalau sekarang nggak perlu ada tempat kan, tapi bisa terjadi transaksi. Nah, transaksinya harus bertemu nggak? Nggak bertemu, ya. Yang nama penjual dan pembeli tidak harus bertemu, tapi dibuatlah yang namanya rekayasa ya, seperti pasar, ya seperti e-market yang Anda kenal ya. Anda mencari barang, mencari sesuatu hanya di internet saja ya, melalui HP, lalu barang tersebut ada, lalu Anda pesan, lalu Anda bayar, pembayaran lewat menggunakan fintech atau finansial teknologi, sehingga pengertian pasar ini diganti ya. Tidak lagi tempat bertemunya penjual pembeli, harus ada tempat. Enggak, harus bertemu. Enggak, harus apa lagi? Bertemu, membuat suatu kesepakatan hanya dengan menggunakan teknologi saja, teknologi informasi saja sudah bisa direkayasa yang namanya pasar, di mana kita tempat itu tidak perlu sekarang ya, tidak lagi tempat bertemunya penjual pembeli, tidak harus bertemu, tetapi adanya suatu kesepakatan ya untuk bertransaksi, dan ketika semuanya dengan menggunakan TUT saja. Ya, jadi pengertian pasar bukan lagi tempat bertemunya penjual pembeli, bukan. Ya, sudah berubah sekarang ini dengan adanya suatu kemajuan teknologi. Ya. Ini ya yang mendasari kita di dalam pemasaran. Ya, dulu kita menggunakan barter. Wah, sekarang sudah tidak lagi menggunakan barter, ada uang ya. Uang juga berubah-ubah. Uang yang bisa kita pakai adalah uang kartal ya. Uang yang dikeluarkan oleh BI, yaitu dengan wujud kertas dan logam ya. Tetapi sekarang ini dengan menggunakan uang elektronik atau e-money ya, e-money, sehingga apa, kita bisa melakukan transaksi dengan menggunakan teknologi elektronik. Tidak harus bertemu, tetapi bisa terjadi transaksi. Bisa dipahami ya? Oke, Neng Sinta ya. Jadi bukan tempat lagi, nggak perlu tempat kan sekarang? Ya, tetapi kita bisa melakukan transaksi itu, ya kita rekayasa, dan sehingga bisa terjadi suatu transaksi. Oke, yang namanya orang, ya dulu membuat segala sesuatu itu untuk dikonsumsi sendiri atau dipakai sendiri.
Tapi sekarang orang mulai berpikir membuat untuk dipasarkan kepada orang lain dengan cara ya kita misalkan membuat tahu kerupuk ya. Nah, ini juga namanya eh, industri ya. Ya, yang nama pabrikasi itu menyediakan untuk orang banyak, industri itu untuk orang banyak. Di mana bukan konsumsi untuk sendiri dan mulai ya ini dipasarkan kepada orang lain sehingga mendapatkan suatu pemasukan atau mendapatkan suatu keuntungan bagi industri tersebut ya sehingga industri tersebut mampu menjalankan roda perekonomiannya ya dengan cara memasarkan barang-barang yang dibuatnya ya untuk diberikan kepada pihak-pihak lain atau konsumen. Nah, konsumen di sini membeli barang-barang yang diproduksi oleh produsen. Produsen menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut sehingga konsumen ini bisa terpenuhi dengan tidak dia membuat sendiri hanya dengan membeli saja ya. Bayangkan kalau tidak ada produsen-produsen barang-barang yang ada, mungkin semua barang-barang yang ada pada kalian semua itu Anda membuat sendiri. Nggak mungkin ya, nggak mungkin terjadi. Anda membuat sendiri apa? HP membuat sendiri, ya, sepatu membuat sendiri, baju membuat sendiri, ya. Ya, sekarang untuk mendapatkan yang namanya kebutuhan-kebutuhan dan juga keinginan-keinginan yang Anda inginkan hanya dengan membeli dengan cara membeli barang-barang yang sudah ada. Anda tidak bisa memproduksinya sendiri. Jadi barang-barang ini tawarkan semuanya. Produsen tidak hanya satu, ya, tapi banyak produsen-produsen ini yang memasarkan barang-barang sehingga dibutuhkanlah suatu strategi-strategi tertentu untuk memasarkan barang-barang tersebut. Nanti mata kuliah ini akan didapat di manajemen strategi ya. Nah, manajemen strategi itu bagaimana caranya atau strategi pemasaran ya, melakukan strategi untuk meraih ya yang namanya pasar. Dengan semuanya bercita-cita untuk menguasai pasar. Barang apapun ya, seperti misalkan semua barang itu ada tren ya, ada yang namanya pemimpin pasarnya. Ya, kalau misalkan minuman ya, misalkan minuman dalam kemasan ya air putih itu apa? Air mineral. Ini ada yang namanya pemimpin pasarnya yaitu Aqua. Anda diberikan Fit, diberikan Montoya, waktu minta Aqua ya selalu Anda bilangnya Aqua. Ternyata yang diberikan Anda bukan Aqua. Anda terima saja. Ya enggak? Ya, oke. Protes enggak Anda ketika Anda minta Aqua dikasih merek yang lain? Protes enggak? Gilang, protes enggak Anda kira-kira? Ya, sama-sama air putih hanya untuk penghilang dahaga saja ya. Tetapi di sini pemimpin pasarnya adalah Aqua ya. Orang itu sudah sudah mengenal merek itu. Ketika diberikan yang lain ya Anda terima saja. Ya, misalkan Anda butuh Aqua, Revansa, diberikan merek yang lain. Anda terima nggak? Atau protes nggak, Revansa? Enggak, Pak. Nggak. Nah, diminum saja ya. Iya, Pak. Berarti masih ada peluang bisnis lain ya, merek lain untuk mengalahkan merek Aqua.
Nah, ini minuman mineral saja, bukan yang lainnya. Kalau misalkan sepeda motor yang ada, pemimpin pasarnya siapa di Indonesia? Sepeda motor. Honda ya. Oh, sampai orang Jawa Tengah saja segala sesuatu kalau naik sepeda motor itu nunggang Honda, ya. Padahal yang Anda naiki bukan Honda, Yamaha. Tetapi karena orang itu sudah terbiasa dengan merek ya, sehingga memanggil merek. Ya, seperti Anda melihat yang namanya tayangan ya, kalau saya ngajar di kelas itu, Pak, Infocusnya, padahal mereknya bukan Infocus, ya. Mereknya BQ misalkan. Tetapi kok yang disebutnya Infocus gitu ya. Ini adalah pemimpin pasar daripada proyektor ya, sehingga apa orang itu latah. Nah, semua orang menginginkan menjadi pemimpin pasar. Ya, produsen itu semua ingin menjadi pemimpin pasar. Di mana barang-barang lain ya itu dianggap bukan pesaing. Ya, ada strategi-strateginya ya di dalam pemasaran ini, yaitu tadi strategi Samudra Biru atau Blue Ocean Strategi. Nah, kita nggak bahas strategi di sini, membahas hanya dasar pemasaran. Ya. Barang diproduksi lalu didistribusikan kepada masyarakat ya, lalu diterima oleh masyarakat. Ini tergantung Anda memilih barang itu ingin yang mempunyai nilai yang lebih ya. Kenapa? Ya, orang ingin semua dipuaskan. Berarti yang Anda beli adalah kepuasannya ya dari barang tersebut. Bagaimana sebuah barang ini bisa memuaskan para konsumennya dan mempunyai keuntungan yang lebih ya daripada barang-barang lain. Sehingga barang yang kita beli ini kita konsumsi mempunyai nilai yang lebih, nilai atau value yang lebih dari semuanya. Makanya barang-barang diciptakan seunggul mungkin dari yang lainnya untuk mengalahkan, memenangkan suatu pasar. Oke. Ya. Pasar ini diciptakan. Semua bisnis itu harus berhubungan dengan pemasaran. Kenapa? Suatu industri bisa memproduksi, tidak bisa memasarkan, apa yang terjadi? Susi, kira-kira Susilawati, kira-kira kalau industri bisa memproduksi tapi tidak bisa memasarkan, apa yang terjadi? Tujuannya nggak terpenuhi, Pak. Jadi tujuan memproduksi barang itu nggak terpenuhi ke konsumennya. Oke ya, nggak bisa menyalurkan ke konsumen. Yang Iya. artinya perusahaan itu akan bagaimana? Kalau tidak bisa memasarkan, akan terancam eksistensinya ya. Kenapa? Ya mereka harus membayar biaya tenaga kerja, membayar biaya tenaga kerja, lalu membayar biaya bahan baku dan lain-lain yang dikeluarkan. Ya kalau nggak bisa membayar, kira-kira bagaimana? Ya perusahaan akan tidak bisa berjalan, ya akan terganggu eksistensinya, ya akan kalau Anda bilang akan gulung tikar, Pak. Kenapa? Ya semuanya akan tidak berjalan, akan mandek, ya. Akan terhenti, ya siklus daripada bisnis daripada perusahaan tersebut. Oke, jadi kalau menurut saya hal yang terpenting di dalam suatu bisnis itu adalah pemasarannya. Sumber daya manusianya, nggak begitu penting ya. Sumber daya manusia itu bisa siapapun ya dilatih, walaupun kita ini efisiensi,
Tetapi kalau perusahaan tidak bisa memasarkan barang yang dia produksi. Halo. Ibu, ntar lagi ngajar dulu ya. Halo. Ya, oke, ada telepon masuk ya. Oke. Jadi semuanya itu yang namanya daripada sektor bisnis, dari mulai jasa ya, dari mulai itu manufaktur, dari itu perdagangan, semuanya bergantung ujung tombaknya adalah pemasaran. Perusahaan-perusahaan saja semuanya bergantung pada pemasarannya. Ya perusahaan apapun, mau itu perbankan, mau itu hotel, mau itu rumah sakit, semuanya bergantung pada pemasaran. Kalau misalkan sebuah rumah sakit nggak ada pasiennya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Cynthia? Tidak berjalan, Pak. Nggak berjalan ya, akan terhenti. Makanya semuanya sektor bisnis itu memerlukan yang namanya pemasaran. Bukan sumber daya manusianya mah bisa silih berganti ya. Bisa digantikan orang yang lain. Tetapi kalau pemasaran ini terhenti, maka semuanya akan terhenti pula. Ya, perusahaan apapun, mau itu perdagangan, mau itu apapun. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ya. Bukunya Anda bebas semuanya ya, yang namanya. Tapi buku Philip Kotler itu buku wajib utama yang Anda pakai nanti sampai akhir ya. Buku Philip Kotler memang tebal bukunya. Oke, nanti saya kasih ini dulu. Ini komputer saya sedang mati total nih, nggak bisa dihidupinnya gimana entah ya. Nanti cari nyawa dulu. Jadi yang namanya seluruh materi saya ada di komputer saya, komputernya sedang mati. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan nggak? Tidak. Jadi yang namanya ilmu manajemen ini sampai menyeluruh. Dari mulai fungsi-fungsi perusahaannya, dari mulai sumber daya manusia, keuangan, lalu ada pemasaran, ya semuanya dipelajari di dalam manajemen. Manajemen bukan ilmu yang statis, artinya dinamis, berubah-ubah ya seiring dengan perkembangan zaman. Seperti tadi ya, yang namanya pasar, pengertian pasar temunya penjual dan pembeli sekarang karena adanya suatu kemajuan teknologi ya, ada teknologi informasi, jadi pasar itu pengertiannya bukan lagi alat ataupun tempat bertemunya penjual pembeli, hanya di pasar pagi dan Kanoman itu berlakunya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Mangga, Anissa, Stefan. Ketua kelasnya siapa? Ketua kelas? Saya, Pak. Revan, Pak. Mana Mas? Saya pengen bicara. Saya, Pak. Siapa namanya? Revan, Pak. Revan. Ya nanti absennya ya di absen dulu ya yang hadir hari ini. Iya, Pak. Laporkan ke saya atau disimpan dulu aja di Anda gitu ya. Anda Siap, Pak. absen, seluruhnya berapa sih Seluruhnya mahasiswanya? ada 33, Pak. 33. Yang hadir hari ini berapa? Ya.
Ya, Anda nanti yang tanggung jawab absen aja ya. Iya Pak, siap Pak. Kalau sekarang mungkin dipoto aja dulu, pakai foto aja nanti Anda hitung. Oke, sampai sini ada pertanyaan yang lainnya? Ya, sederhana sekali ya yang namanya pemasaran, tetapi nanti lebih lanjut Anda akan lebih dalam tentang pemasaran. Ya, semuanya butuh ya yang namanya pemasaran. Semua bisnis, dari mulai bisnis apapun ya, yang namanya jasa, mau manufaktur, mau itu perdagangan, itu semuanya membutuhkan pemasaran. Ya, mengenalkan misalkan produk kepada halayak dengan cara apa? Ya ada yang namanya promotion kita, dari mulai kita menggunakan advertising atau periklanan, kita melakukan yang pengenalan, lalu kita mendistribusikan sampai barang itu bisa didapat dengan mudah oleh konsumen. Ya. Oke, sampai sini. Mangga yang lainnya. Saya nggak mau bicara sendiri ya. Saya memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya. Tapi kalau pertama kali ini belum ada yang bertanya ya, ya nanti Anda untuk Pak, izin berikutnya. bertanya, Pak. Ya, mangga, sok siapa? Nama saya Andika, izin bertanya, apakah di zaman sekarang digital, apakah penting promosi dengan door to the door? Terima kasih. Nah, itu kan door to door. Door to door artinya kita personal selling ya, atau kita penjualan personal. Nah, ini masih kita gunakan ya, masih kita gunakan. Ya, kita mencari yang namanya promotion itu secara efektif itu yang bagaimana. Ya. Jadi bagaimana caranya menjual, door to door dipakai untuk produk apa biasanya? Nah, misalkan sambungan internet ya. Rokok. Sambungan internet atau apapun itu bisa door to door. Tetapi kalau mobil seperti mobil gitu nggak bisa door to door. Bagaimana caranya? Ya pakai cara yang lain. Pakai advertising yang lain. Kita cari yang namanya mengenalkan produk kepada halayak dan juga halayak bisa menikmatinya itu caranya bagaimana dengan mudah. Kita produk itu banyak macamnya dengan segala strategi yang namanya promotion yang berbeda-beda. Ya. Kalau personal selling, ya itu namanya personal selling ya, penjualan personal. Nah, itu ada di dalam bagian daripada promotion. Nah, promotion karena di dalam strategi pemasaran 4P, 4P itu ada price, lalu apa lagi? Produk, apalagi place dan promotion ya 4P. Kalau untuk jasa itu biasanya 7P yang kita pakai. Jadi itu adalah bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran itu ada 4P, ada 7P ya. Kalau 4P tadi price, product, price, promotion dan juga place. Place adalah bagaimana, bukan tempat saja ya. Anda mengartikan nanti place itu, wah place itu adalah tempat harus strategis. Tidak, ya bukan itu saja. Place di sini artinya bagaimana yang namanya konsumen itu bisa mendapatkan barang dengan mudah. Ya, saluran distribusi yang ada dengan mudah. Oke. Ada lagi? Bertanya, Pak. Ya, mangga. Tadi itu, Pak, yang tentang air mineral yang aqua itu, Pak, itu faktornya apa aja, Pak? Gimana? Setiap orang kan kalau di air mineral jadi pakai aqua ya, Pak. Ya. Nah, itu tuh faktornya apa aja sih, Pak? Apa suatu saat nanti bisa digantikan gitu, Pak, sama merek lain? Bisa saja Mas ya. Karena fungsi daripada
air mineral hanya melepas dahaga ya manusia. Anda membuat merek apapun mungkin akan diterima di masyarakat karena fungsinya saja ya. Dan juga ya kualitasnya juga ya, jangan sampai Anda menjual air mineral itu ada diimbuin ikan, ada ikannya ya, ada lumutnya. Ya ini kualitas harus terjaga. Sama. Artinya di sini merek apapun masih bisa membuka peluang untuk membuka bisnis baru daripada air mineral tersebut. Anda membuat misalkan air mineral cap gareng, Anda pasaran bisa ya, karena cuma fungsi saja. Misalkan untuk kumpul-kumpul misalkan, selamatan ataupun apa perayaan apa, itu bisa digunakan, tidak hanya Aqua saja ya. Yang namanya Aqua ini adalah pemimpin pasarnya, tentu harganya juga akan lebih tinggi dari merek-merek lain. Oke, ada lagi? Atau cukupkan sampai sini ya, kita ketemu bukunya Kotler ya. Bukunya Philip Kotler. Itu adalah buku wajib orang pemasaran. Orang pemasaran pasti menggunakan Philip Kotler. Oke. Nggak ada pertanyaan lagi? Saya akhiri aja ya. Untuk pertemuan hari ini pertama ya. Masih ada yang penasaran? Nggak ada? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, enggak. Saya mau nanya, Pak. Misalkan kita ini menjadi seorang marketing ya, Pak. Dasar apa aja sih, Pak, yang harus kita punya untuk menjadi seorang marketing, Pak? Nah, biasanya yang pertama itu adalah kita dari mulai, kenapa kok marketing itu harus rapi, harus ini ya, harus apa, orangnya harus komunikatif ya, berbicara harus komunikatif. Dan penampilan juga harus ya minimal rapi saja ya. Ya artinya harus bisa menguasai yang namanya product knowledge atau pengetahuan tentang suatu produk. Ya karena pertanyaan-pertanyaan itu berasal semua menyangkut daripada pengetahuan tentang suatu produk. Jadi Anda harus dibekali ya juga performance dan juga Anda keahlian untuk komunikasi ya, dan juga Anda menguasai daripada knowledge ataupun pengetahuan tentang suatu produk. Oke. Dan